Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi bersama aku Nurul Azizah di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, Pekoners tahu nggak sih, kita sebagai mahasiswa diberikan kesempatan dan juga fasilitas untuk lebih berkembang lagi di dunia perkuliahan ini. Bahkan kita juga diberikan waktu yang lebih banyak untuk menggali potensi diri kita lebih banyak lagi. Nah, pas banget nih, kali ini tanpa berlama-lama ya, kita langsung mendatangkan nih sosok pakarnya yang aktif di bidang organisasi, baik di luar kampus bahkan di dalam kampus. Kira-kira siapa ya? Pasti pada penasaran kan? Nah, langsung aja kita panggil, ini adalah Bang Fikri. Halo Bang Fikri. Halo Nurul. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Ini boleh nih Bang disapa dulu Pekoners yang di rumah nih. Oke, siap. Halo teman-teman Pekoners semua, apa kabar teman-teman yang di rumah? Sehat ya semua ya? Semuanya sehat dong ya, apalagi melihat wajah tampan Bang Fikri ini hari ini. Dan juga nih Bang, boleh nih Bang diperkenalkan dirinya dulu dan juga dari jurusan mana nih Bang? Oke, siap. Thank you Nurul, teman-teman semua Pekoners. Perkenalkan aku Muhammad Al-Fikri, biasa dipanggilnya Fikri. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang ya, jurusannya di Ekonomi Pembangunan. Jadi kita masih satu fakultas. Masih satu fakultas ya, FEB ini ya, klub kita ya. FEB Pride. FEB Pride kita. Nah, berarti ekonomi pembangunan itu ilmu ekonomi ya Bang? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Berarti prodinya adalah ekonomi pembangunan. Wow, jadi udah ekonomi banget ya Bang ya? Ekonomi banget sih. Harusnya itu lebih ini ya, biasanya kalau ekonomi banget nih dalam apa ya, dalam dunia organisasi jadi aircraft gitu nggak sih? Karena orang lihat dari background kita ya. Jadi backgroundnya ekonomi. Tapi nggak selalu ya? Nggak selalu. Nggak selalu ya. Contohnya Abang pernah menjadi duta juga, wakil duta wisata. Ternyata bisa memanfaatkan ekonominya lewat jadi dutanya juga. Nah, ngomong tentang sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan nih Bang, boleh diceritain nih gimana peran aktif Abang dalam organisasi gitu Bang, baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong aktif dalam kampus maupun luar kampus, itu kan di kampus banyak organisasi ya. Begitupun di luar kampus. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan aku buat mau aktif itu adalah lebih menyibukkan diri lagi. Karena kenapa aku punya pola pikir seperti itu? Karena kalau di perkuliahan ini tuh kan kita punya banyak waktu ya. Kita punya banyak waktu, itu beda banget dengan masa SMA. Kalau SMA kita bener-bener real dari pagi sampai sore gitu. Tapi kalau untuk masa perkuliahan kita punya banyak waktu luang gitu. Dan sedangkan kalau mungkin aku tipikal yang kalau dibilang mahasiswa kupu-kupu itu tidak seru rasanya, karena kita tidak banyak bertemu dengan orang, kita tidak bisa mengembangkan diri kita gitu. Maka dari itu aku mencari-cari nih kesibukan, terutama di organisasi. Cari-cari kesibukan. Orang yang sibuk malah nyari-nyari kesibukan. Nyari kesibukan untuk ngebangun diri lagi, ngebangun networking, ngebangun kepercayaan diri. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, apa aja sih organisasi yang Abang ikuti selama di kampus maupun di luar kampus nih Bang? Oke, sebenarnya aktif banget di organisasi itu di 2023, couple years ago. Jadi 2 tahun yang lalu. Nah, itu di tahun 2023 aku bagian dari BEM. BEM sini, BEM FEB, tepatnya di departemen PSDM kalau nggak salah itu, staf ahli PSDM. Betul. Dan bersamaan kalau nggak salah itu di bulan Februarinya BEM, terus di bulan April bulan April apa Maret gitu aku lupa, itu baru udah uni. Jadi bener-bener 1 tahun itu aku ada 2 organisasi yang sama-sama aktif gitu. Kalau misalnya di BEM aku jadi bagian dari staf ahli, tapi kalau dari udah uni itu aku bagian dari wakilnya gitu, jadi kayak vice chairman-nya gitu. Jadi bener-bener aktif. Nah di saat itu agak lumayan susah untuk membagi waktunya, karena kalau misalnya di BEM aku PSDM itu kan banyak project. Jadi kalau di PSDM itu kita per bulan tuh pasti ada project. Belum divisi paling sibuk ya kata orang betul ya. Terus apalagi kita delegasi dari kegiatan-kegiatan lainnya. Dan itu benar-benar sibuk. Dan aku pun kalau di udah uni sebagai vice chairman otomatis harus mengayomi setiap apapun itu proker seperti itu. Jadi benar-benar sibuk untuk kegiatan organisasinya gitu. Itu gimana tuh selama itu kan gimana time manajemennya? Bahkan kalau kita yang sebagai apa ya, anak ekonomi ini kan disuruh baca bikin jurnal ataupun makalah. Itu gimana ya Abang cara
manajemen waktunya? Oke, sebenarnya seru banget kalau misalnya kita udah sibuk terus time manajemennya bakalan, kalau bagi aku itu bakalan lebih seru, maksudnya lebih apa ya, kita lebih bisa manage waktu kalau kita punya kesibukan yang banyak. Tapi kalau misalnya kita punya kesibukan yang sedikit, itu lebih berleha-leha jadinya. Oke, jadi malas. Jadi malas, betul. nunda-nunda Nah, betul, gitu ya, betul. Bang, ya? Oke. Nah, tapi kalau waktu itu aku cara bagi waktunya adalah ini dengan perkuliahan dan organisasi itu bisa, aku sangat-sangat bisa karena di term aku ketika aku ikut organisasi itu adalah tahun IPK aku tertinggi gitu. Kenapa takut menjadi IPK yang tertinggi? Karena maksudnya tertinggi di ini ya, di semester aku sebelumnya gitu, bukan dari orang-orang lain enggak gitu. Tapi maksudnya dari semester yang sebelum-sebelumnya. Aku kira tuh tinggi dari orang-orangnya. Maksudnya tinggi dari IPK aku yang sebelumnya karena aku bisa memanage waktu yang baik gitulah gitu. Dari kesibukan banyak karena aku lihat mana prioritas yang menjadi prioritas utama, mana yang bisa kita alihkan dulu, mana yang bisa kita mundurkan dulu gitu. Jadi bisa kelihatan. Kita bisa pilih lah Bang ya. Tapi aku juga setuju sih sebenarnya karena dengan ada kesibukan tuh kita bisa bikin planner kita gitu kan. Kalau kita nggak ada kegiatan tuh kayak ya ngapain lagi ya udahlah scroll TikTok dulu lah. Ternyata kalau scroll TikTok kita nggak bakal ngerasain juga kan ya Bang ya, waktu pun kayak ternyata udah 1 jam lewat gimana gitu. Iya sih. Nah kalau untuk organisasi di luar kampus selain udah uni tadi ya Bang ya, itu apa lagi nih Bang? Kalau aku organisasi di luar kampus ini ngomongin particularly organisasi ya, aku bagian dari ekonomi kreatif juga. Ekraf Sumber. Itu kalau nggak salah 1 tahun yang lalu baru bergabung. Kita ada beberapa project yang mini project, seperti kita nge-engage beberapa sekolah-sekolah di Kota Padang. Jadi mereka punya seperti bisnis yang di handle dari sekolah tersebut. Jadi kita nanti membantu sebagai ekonomi kreatif, kita ngebantu provide mereka untuk sebuah knowledge atau networking atau apapun itu kita provide. Jadi kita sebagai jembatan gitu betul, ya Bang ya. Betul. Nah kalau untuk kegiatan lain nih Bang, kalau tadi kan organisasi itu kayak mengikuti sebagai ekraf juga gitu. Nah kalau kegiatan di luar kampus ada nggak sih Bang? Kalau misalnya untuk di luar kampus, aku bisnis juga. Aku juga aku punya bisnis, salah satu bisnis sebenarnya ini family business ya, bukan my own business karena ini strukturnya dari almarhum Papa aku. Ya. Jadi itu lebih tepatnya di bisnis bangunan. Jadi kita punya toko properti gitu ya. Bukan properti sih, tapi kita provide barang-barang bangunan. Gitu. Iya. No. Jadi kalau misalnya orang-orang mau bikin rumah, nah kita punya provide barang-barangnya gitu. Iya betul. Wow, jadi udah ada lah bekal ya Bang ya untuk yang harus yang dilanjutkan. Iya betul, udah ada bekal. Udah ada PR-nya yang harus dilanjutin. Besar banget itu PR. Besar banget malah buat keluarga malah ya. Betul. Bukan buat diri sendiri gitu betul. Ya. Tapi so far so good lah ya Bang ya untuk pengalamannya dan juga bahkan diberikan kesempatan ya lebih awal gitu ya untuk ngelola bisnis, bahkan juga untuk ini tadi ya Bang ya. Nah itu ada nggak sih Bang cerita paling berkesan gitu di kegiatan-kegiatan Abang selama berkegiatan lah gitu? Kalau untuk berkesan pasti ya semua kegiatan menurut aku berkesan semua karena memberikan banyak pelajaran, memberikan sebuah value yang mungkin sebelumnya aku tidak bisa dapatkan, yang dimana tuh aku meragukan diri sendiri. Ternyata ketika aku coba dan aku bisa untuk nge-hit that gitu, dan itu sebuah kepuasan yang menurut aku gak ada nilai gitu. Kepuasan itu gak bisa dinilai gitu. Jadi kita kalau dalam organisasi aku handle beberapa event itu melatih yang namanya leadership kita, juga mental kita gitu. Terus bagaimana cara kita time management seperti itu tadi. Terus bagaimana cara kita untuk bagaimana bisa berbaur dengan kepada anggota-anggota gitu. Karena kita sebagai leader di situ kita melihatkan tipe leader itu seperti apa gitu. Apakah dia mampu untuk berbaur dengan anggotanya atau emang benar-benar diktator. Nah, gitu kan banyak tipe-tipe leaders gitu. Tapi kalau misalnya di aku, dari sekian banyak event yang aku jalankan, dari sekian banyak organisasi yang aku engage, influence, dan ya memberikan banyak pelajaran dan kesan baik sebenarnya. Nah kalau untuk itu kita kerucutkan dulu nih. Abang banyak kegiatan di luar ya. Jadi kegiatan di luar pun bahkan ada dalam organisasi ataupun dalam event-event project gitu. Dan aku sebelum ini aku juga sempat scroll IG Abang ya. Gitu ada kegiatan yang namanya yang sama Bapak Sandiaga Uno itu juga apa ya Bang? WIES ya. Itu tuh gimana sih? Itu acara apa sih Bang? Kenapa bisa sampai ketemu sama orang penting itu gitu? Itu namanya World Islamic Entrepreneur Summit 2023 dan kemarin 2024 juga ada, dan insya Allah nanti September 2025 bakalan ada lagi. Wow, tiap tahun berarti ya Bang ya? Karena ini merupakan salah satu event dari pemerintah provinsi, di Pemprov yang punya kegiatan ini untuk menaikkan, mendevelop Kota Padang karena internasional sebenarnya seperti itu. Jadi di tahun 2023 itu
aku terlibat sebagai liaison officer, dan sebagai represent dari young generation di Padang. Dan kalau untuk profesionalnya sebagai liaison officer, waktu itu aku handle beberapa delegasi. Ada 2 delegasi dari India, ada 1 delegasi dari Italia, dan 1 lagi itu dari Kuwait. Mereka itu adalah chairman dari acara tersebut. Mereka itu kayak seperti gongnya lah, karena dia punya salah satu organisasi bisnis di Kuwait yang itu Mr. Abdullah Takir. Dia punya bisnis di Kuwait, itu namanya GIMT gitu. Intinya seperti itu. Dia punya sebuah chambers, ibaratnya seperti itu, di Kuwait. Jadi aku handle mereka untuk di acara tersebut. Dan kalau misalnya untuk menjadi perwakilan yang generation di Padang waktu itu di round table-nya, jadi bukan sebagai speakersnya, karena mereka nanti yang delegasi aku pegang tadi itu mereka bakalan jadi speakers. Mereka tuh punya kayak membawa sesuatu hal dari tempat mereka untuk di elaborate to people Padang gitu kan, orang-orang di Padang gitu. Nah kalau misalnya aku sebagai delegasinya, sebagai representnya waktu itu adalah ngebahas roundtable di tentang ekonomi wisata. Jadi mereka di roundtable tersebut aku bareng dengan beberapa delegasi Turki, Jerman, terus juga banyak delegasi dari Jepang juga ada. Wow, jadi Malaysia, mancanegara ya, mancanegara, Bang ya? karena Wow, eventnya luar lumayan biasa sih. besar banget waktu Gede-gede itu. banget. Dan di sana sebagai liaison Liaison officer, officer-nya. ya, Wow, liaison itu officer. Itu public speaking kita diasah banget gak sih di sana? Betul, sebenarnya bukan public speaking aja, tapi waktu itu aku agak lumayan susah dengan bahasa Inggris ya, which was like bahasa Inggris orang India, aksennya itu sangat susah untuk dipahami. Ya, kalau di aku agak lumayan complicated, karena kalau misalnya mereka tidak, kalau kita nonton film atau musik atau Netflixan itu mostly kita mendengarkan accent Amerika atau British gitu kan. Cuman kalau misalnya orang India kan agak susah kita mempelajari orang timur itu, apalagi kalau langsung dengan orangnya betul, gitu ya. Dalam video aja kita udah susah, ini kita harus dengerin lagi lagi betul. Gitu. Terus satu lagi, kalau misal waktu itu pernah kejadian aku agak miskom dengan mereka. Jadi kan kita sebenarnya tujuan di situ mereka ada yang mau membawa pulang, kita ada dapat, mereka juga dapat gitu. Jadi mereka waktu itu dari delegasi India, mereka bilang untuk mau mengimpor semen Padang karena mereka butuh semen di situ dan skincare. Nah, dia cerita bahwa skincare kalau kita kan di Indonesia tuh ciwi-ciwi mostly pakai skincare semua kan gitu. Nabung dulu pakai skincare gitu. Tapi kalau misalnya di India dia bilang kalau orang-orang yang pakai skincare itu adalah orang-orang yang kayak middle up lah gitu. Jadi orang middle itu mereka mostly tidak terlalu care merawat diri gitu. Makanya dia waktu itu ada dihadiri oleh CEO-nya Wardah juga waktu itu sempat ke Padang di acara WIES, dan akhirnya kita mempertemukan. Jadi kita sebagai jembatan nih. Oke, kalau misalnya mau skincare kita arahkan ke sini gitu. Aku arahkan ke tempat Wardah, akhirnya mereka meeting di Jakarta. Kalau nggak salah dia sempat mengimpor barang tersebut, kita ekspor barang ke India, terutama bagian Wardah itu. Keren banget, luar biasa. Itu real berkesan banget gak sih, Bang? Berkesan banget. Walaupun kita sebagai liaison officer-nya, tapi kita bisa mengetahui apa aja yang dibutuhkan ataupun hal-hal menarik lah yang dari mancanegara itu. Keren sih. Nah, tadi kan ngomong tentang hal berkesan lainnya itu adalah pemimpin ya, Bang. Sebagai pemimpin, itu gimana sih, apa aja sih yang tantangan terbesar Abang sebagai ketua pelaksana? Bahkan Abang pernah menjadi ketua pelaksana Adwindo Berbagi nih. Itu dalam program apa tuh, Bang? Duta atau gimana? Iya, kalau itu waktu di Dauni. Oh, Dauni. Itu gimana sih, Bang? Boleh diceritain sih? Sebenarnya di Adwindo Berbagi itu di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya itu konsepnya enggak terlalu yang terlalu susah kompleks gitu, enggak gitu. Karena kita emang fokusnya adalah waktu itu kita jualan di beberapa tempat dalam beberapa waktu, kalau nggak salah sekitar satu minggu kita jualan, tapi kita penghasilannya tersebut kita kasih ke yayasan panti, ke yayasan kanker di Kota Padang. Terus kita buka open donasi juga waktu itu, kita mencoba untuk meminta kepada alumni atau kepada orang-orang sekitar yang kita kenal gitu. Gitu sih. Berarti kayak lebih ke donasi ataupun itu ya, Bang. Wow. Nah, tapi ya, Bang ya, apa sih sebagai wakil duta wisata, wakil duta udah uni lah, Bang ya, udah uni wisata Padang aja ya, Bang ya, kita sebutnya. Nah, itu bagaimana sih Abang memadukan citra lokalnya nih, Bang, citra lokal yang di Minang ini dengan visi global yang Abang bangun nih di berbagai ajang internasional. Itu agak berat sebenarnya ya, Bang ya. Tapi itu kalau boleh tahu visi Abang sebagai duta dulu gimana nih, Bang? Apa aja tuh, Bang? Aku nggak terlalu punya searching atau particular visi gitu, nggak gitu. Cuman ya bagaimana cara kita untuk bisa, sebenarnya tujuannya adalah
bagaimana cara kita bisa mengembangkan diri di situ, karena itu tempatnya, itu sebagai Oke. batu loncatannya. Jadi di situ banyak kegiatan-kegiatan kita bersosial, lokal community segala macam. Nah, situ sebagai wadahnya gitu. Sebagai wadahnya. Sebagai wadahnya. Jadi kita ikuti arusnya, aku ikutin arusnya. Aku lihat oh ini ternyata banyak opportunity yang dimana kita apa yang lebih bermanfaat ya kejar betul gitu dan, emang. dan juga kita didukung oleh government Padang gitu. Jadi kayak jadi makin ngebus Iya gitu. betul sih, dan lebih apa ya, lebih prepare lah ya bang, Betul. dalam segala hal gitu Betul. ya bang, lebih disupport lagi Lebih gitu ya. disupport. Nah itu kalau boleh aku tahu ya bang ya, kan abang dipercaya sebagai ketua pelaksana lah Iya. kalau kita ya ketupel gitu ya. Nah itu apa sih bang bedanya kalau dalam memimpin di organisasi formal dan juga formal kampus ya bang, dalam lingkup kampus dan juga yang di luar bang, itu apa sih bedanya kalau? Oke, aku pernah mimpin di luar, aku pernah mimpin di dalam juga. Waktu di BEM aku ada project, di luar juga ada project yang especially for leadership ya. Sebenarnya di sini ada plus minusnya gitu loh. Sebenarnya maksudnya bukan plus minus, tapi kayak di Uda Uni ada, di BEM nggak ada. Di BEM ada, di Uda Uni nggak ada. Gitu. Jadi gitu ya. aku lihat tuh bagaimana cara bisa kalau ketika aku mimpin, gimana caranya aku bisa untuk mengcombine mereka berdua gitu loh. Mengcombine dalam artian itu apa kira-kira value yang diambil di BEM, apa value yang ada di Uda Uni. Lebih jadi, berpositif thinking ya, betul, nggak jadi terlalu ini ya. ya. Jadi kita combine semuanya. Begitupun dengan project terakhir di November Porseni waktu itu yang aku pegang dan itu aku bikin Uda Uni FEB gitu kan. Karena kan sebelumnya belum ada tapi aku nggak tahu pastinya Uda Uni FEB di tahun berapa gitu. Itu udah lama banget udah sih. lama kan? Setauku Ya, udah lama banget sih. Udah lama, terus akhirnya aku balikin lagi untuk kita bikin Uda Uni, ajang Uda Uninya dan tahun 2023 dan sampai sekarang masih alhamdulillah masih ada ya. Alhamdulillah masih ada. Bahkan kemarin tuh kami juga sempat hadir juga loh bang di podcast kita. Nah, betul. Jadi kayak luar biasa sih bang. Itu berarti abang ya pencetus nih gitu ya. Wih, wow, luar biasa. Inilah sosok pencetusnya ternyata ya. Nah, luar biasa sih bang. Bahkan iya sih, bahkan dari yang aku lihat ya, dari 2023 itu untuk fakultas-fakultas lain pun udah mulai tuh ada Uda Udinya dan juga kayak bahkan dari fakultas sebelah juga itu udah hadir lagi Uda Udinya. Bahkan setelah itu juga ada duta informasi kampus juga ada gitu ya bang. Ini MC-nya. Aduh ini ketawanya ngarir banget. Nah nih bang, kalau tadi ngomong tentang ketua pelaksana dan juga pengalaman di luar kampus dan di dalam kampus. Nah ini kan abang tadi juga bilang kalau abang juga membangun bisnis, bukan melanjutkan bisnis keluarga itu ya bang ya, sebagai di sini sebagai dunia konstruksi dan keuangan ya bang ya, melalui Unyang Profil, betul bang? Nah itu gimana sih bang? Apa yang membuat abang tertarik ke dunia itu, selain dari memang kayak harus meneruskan gitu ya? Jadi kayak kita kan sebagai anak tuh juga ada kayak ngapain sih? Kayaknya aku juga punya jalan lain loh gitu. Tapi apa yang membuat abang tuh mau mau melanjutkan, dan bagaimana abang melihat potensinya untuk di masa depan sebagai anak ekonomi pembangunan? Oke, sebagai anak ekonomi ya. Balik lagi ya. Sebenarnya ada ini sebuah responsibility terhadap bisnis ini, karena aku sebagai anak ya, bukan kalau dipikir-pikir kan ini bisnisnya jauh, construction business dengan ekonomi sebenarnya ada ininya, tapi kalau ini kan construction tuh lebih ke anak teknik segala macam, pengetahuannya lebih kita seperti anak itu. FEB tapi punya konstruksi itu betul, gimana kan tuh? agak kontras gitu, ya, betul, kontras sebenarnya gitu. Tapi karena aku udah dari kecil, jadi udah dari kecil. Udah diasah dari kecil ya, dan iya betul, maksudnya besarnya juga udah dari situ. Jadi kegiatan-kegiatan aku keseharian ya kalau gak ya di toko terusnya di toko gitu. Jadi kalau misalnya untuk melanjutkan ya mungkin karena sudah terbiasa dengan ritme kehidupan dunia bisnis seperti itu, jadi ya mungkin aman lah gitu untuk. Jadi ya udahlah, inilah dunia gue. Iya, jadi punya Jadi side jobnya, ada mainnya, ada side-nya gitu. Nah, yang aku lihat juga nih dari portofolio abang pernah menjadi top 50 ya? Top 50 sebagai Indonesian Idol. Iya, betul. Itu bolehlah bang di-spill sedikit gitu suaranya dan juga nanti sebelum nyanyinya boleh diceritain dulu bang, gimana sih perjalanan sampai ke Jakarta ya bang ya, itu top 50 Indonesian Idol tuh kayak aku bangga banget nih di depan aku ada. Nah, aku cerita dulu kali ya. Cerita dulu bang. Jadi waktu itu kan bulan November kalau nggak salah, aku ke Jakarta buat audisi Indonesian Idol. Jadi tuh ramai banget, betul, asli ramai itu banget. Udah di berita-berita tuh udah bejibun banget ya, udah kayak konser gitu. Jadi tuh 3 hari, acara Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Di situ bener-bener ramai banget. Di hari Jumat itu kemungkinan aku perkirakan sekitar 7.000, 8.000 orang, intinya rame. Aku tuh masuknya berangkatnya pagi, pulang baru maghrib kayak gitu. Dan itu baru satu kali audisi gitu, ngerti nggak sih? Cuma satu kali audisi. Jadi kita bener-bener pagi gitu. Dan aku ngantri tuh
intinya rame banget. Wow. Terus kita dibilik-bilikan gitu, setelah itu apa namanya, kita nyanyi, terus kita nyanyikan biliknya tuh masih kecil gitu ya. Kita nyanyi di sebelah juga nyanyi, jadi kayak distractionnya banyak banget ya, distractnya banyak gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu aku ngehit di pertama, terus kita move lagi ke yang kedua. Waktu itu ada video booth. Di video booth itulah kita nyanyi, tapi waktu itu jurinya belum artis, tapi udah kesaring dari beribu banyak orang itu, kalau nggak salah sekitar 70 orang. 70 orang, jadi kesaring lagi jadi 50 orang. Itu bestnya Jakarta, jadi bestnya Jakarta, kota besar. Semua orang kesana gitu. Betul. Ya, wow. Dan setelah itu nanti ada lagi waktu setelah video booth itu baru kesaring untuk juri artisnya. Dan aku baru sampainya ke video booth itu gitu. Dikit lagi ya. Betul, dikit lagi. Ada mau ini nggak bang? Kayak ada kepikiran mau nyoba lagi nggak sih next tahun atau apa gitu? Aku kurang tahu sih, mungkin kemungkinan iya ya, karena ini aku tuh dulu dari kecil tuh udah sering ikut lomba-lomba nyanyi. Oh, jadi udah terbiasa bang ya di ngomong di depan publik juga. Abang juga luar biasa, keren banget sih, luar biasa. Nah, kalau ngomong tentang ngomong di luar publik nih bang, abang juga sebagai perwakilan universitas ke Bali kemarin. Itu gimana sih bang? Kenapa bisa sampai pergi dan juga emang ngapain aja sih di sana, singkatnya aja nih bang? Jadi kita perwakilan dari UNP waktu itu lomba. Jadi kita lomba international jamu conference gitu. Jadi waktu itu dihadiri juga oleh wakil menteri kita, wakil menteri pariwisata, aku lupa, Bapak Giring yang DG. Pariwisata itu ya bang? Aku kurang tahu deh pariwisata apa, aku lupa sih. Intinya Pak Giring lah ya. Pak Giring intinya Pak Giring. Terus wakil menteri, waktu itu kita lomba, lomba, dan aku waktu itu melawan anak Undip, di Penogoro, terus anak Unpad juga banyak ya, mostly dari univ-univ Jawa. Jadi kita berenam dari sini, aku juara 1, asalnya juara 3. Iya. Anak FEB dua-duanya. Anak FEB Pride. Nah, di antara kegiatan-kegiatan itu pernah nggak sih bang kayak merasa ragu ataupun lelah gitu? Dan juga apa sih solusi dari abang biar tetap semangat dan juga masih di dalam tujuan yang sama gitu bang? Kalau ragu sih sebenarnya banyak ya keraguan gitu. Tapi aku tuh suka mikir seperti itu. Cuman cara mengatasinya adalah dengan mencoba aja gitu. Jadi kita coba aja. Coba dulu. Betul. Kalau kita nggak coba, kita bakalan tetap masih ragu. Masih gitu. ragu ya. Kalau bisa kita coba, kita udah nampak ritmenya seperti apa, kita udah kelihatan kegiatannya seperti ini, bla bla bla, dan itu akan menghilangkan ragunya tadi gitu. Oke, jadi penting dicoba dulu gitu bang. Kuncinya apapun. Coba dulu apapun itu ya bang, jangan ragu gitu ya. Kesempatannya, karena kalau misalnya kita udah coba, kita itu belum tentu lulus, kita belum tentu bisa dapetin, apalagi kalau misalnya kita nggak coba gitu kan. Jadi tambah penasaran gak sih? Aku pun orang tua aku juga menanamkan itu, kayak kita mau masuk perguruan tinggi deh contohnya, ya udah coba aja semua seleksi dulu, karena nanti kita penasaran gitu. Kalau bahasa orang mati penasaran gitu kan sih. Karena jadi itu lebih sakit gitu loh. Itu nggak temporary, itu benar-benar permanen. Betul sih. Jadi bahkan itu bisa membuat kita menyalahkan diri kita sendiri ya. Balik lagi ke psikologinya, mentalnya gitu ya bang. Aku merasakan itu juga. Iya kan ya. Oke. Jadi semua hal itu ya udah coba aja dulu gitu ya bang. Nah bang, sebanyak ini kegiatan abang pasti berkomunikasi dan juga ketemu orang, public speakingnya pun diasah di sana ya bang. Ada nggak sih bang kayak kebiasaan aneh gitu, ritual khususnya lah gitu sebelum abang untuk tampil di depan? Aku sebelum tampil di depan orang aku harus makan yang manis, ataupun aku harus bolak-balik WC dulu atau gimana gitu. Ada nggak sih bang? Kalau aku sih nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu, nggak ada. Kayak harus makan apa bawang gitu, nggak ada. Cuman emang menanamkan mindset aja sih. Kalau mungkin lebih mengalokasikan, ibaratnya kalau misal orang pikir nanti gimana ya orang ngejudge aku gitu, gimana ya orang kayak gitu, enggak. Lebih baik kita memikirkan gimana ya nanti biar nggak lupa. Oke, aku harus ngingetin materi, misalnya kita mau presentasi nih gitu, aku harus ngingetin materi ini, kita harus lebih nyusun alurnya ya, alurnya ini dari ini ke sini gitu. Gitu. Tapi kalau bisa kita mikirin masalah orang tuh bakalan jadi ini pikiran kita jadi kacau gitu. Pikiran kita jadi kacau, betul sih. Jadi kayak semuanya tuh dikonsepkan dan juga kalau bisa di-prepare lah sebelum mau tampil gitu ya bang. Prepare is important ya bang ya. Nah ini boleh nih bang untuk kata-kata lah buat closing statement ya bang ya, untuk teman-teman di Pekoners yang kayak masih ragu gitu. Apalagi sekarang udah anak semester 2 udah mau jadi kakak
tingkat ya, udah jadi cutting kan, karena teman-teman juga udah pada yang baru masuk juga itu. Nah itu gimana sih Bang, ada nggak sih kayak apa ya, closing statement lah dari Abang buat teman-teman itu untuk biar aktif lagi dan menggali lebih memanfaatkan lah kesempatan itu Bang. Untuk closing statement sendiri untuk teman-teman yang lagi kuliah sekarang, jangan mengharapkan sesuatu yang diberikan kepada universitas atau apa gitu, tapi berikan sesuatu kepada univ gitu. Jadi kalau kita berharap kayak universitas bakalan kasih ini segala macam, no, that will not, karena kamu bukan satu-satunya di univ ini. Jadi banyak orang lain lagi. Jadi berikan sesuatu kepada universitas. Di sini bukan tempat kita untuk bukan tempat kita untuk menghabiskan waktu, menghabiskan uang saja terus sebagai palapetanyo, kalau dari orang Minang tuh palapetanyo dari orang tua gitu kan. Betul. Kuliah gitu, lai segala macam, tidak gitu. Jadi kita manfaatkan, kalau di ekonomi namanya opportunity cost, kalau kalian tahu. Nah kita sebenarnya memilih kuliah, aturan di usia produktif ini tuh kita sudah bisa kerja, tapi kita melanjutkan pendidikan kita gitu. Jadi dengan disinilah kita ambil manfaatnya dan ambil kesempatannya, karena kesempatan itu nggak akan datang dua kali kalau bisa kita melewatkannya terus. Jadi kita nggak akan tahu di mana tempat kita akan bisa berkembang gitu. Jadi take your own passion. Wow, luar biasa ya. Jadi semuanya nggak tergantung dari universitasnya, tapi tergantung dari diri kita sendiri gitu. Apalagi nih cocok banget ya buat anak-anak semester 2 yang masih merasa salah jurusan atau apa itu. Semua bukan tergantung universitas, tapi itu tergantung diri kita sendiri. Kita yang menentukan kita mau berkembang, kita mau sukses ataupun kita mau malas-malasan, ya itu tergantung diri kamu sendiri gitu. Nah Bang, seperti biasa ya Bang, kalau di video-video kita sebelumnya itu pastinya kita bakal spill Instagramnya nih Bang. Jadi kayak biar teman-teman pengurus sejujurnya ya Bang ya, ini kalau nggak karena durasi ya, itu banyak banget lagi Bang yang mau dibahas. Sejujurnya kalau waktu baca CV Abang, lihat portofolio Abang tuh kayak wow, ini mau bahasnya ke arah mana nih gitu ya. Tapi tenang aja, kita bisa lah ya Bang ya, chat-chat lagi, sharing-sharing lagi ya Bang ya. Nah mungkin boleh nih Bang di spill dulu nih apa nama Instagramnya, biar Pekonas juga nggak hanya aku nih yang bisa komunikasi dengan Abang. Teman-teman bisa lihat Instagram aku di @malfikri, i belakangnya double terus underscore. Jangan lupa ya i double-nya i di belakangnya double. Aduh, udah mulai ngeblank ya. Ada underscore-nya dikit biar panjang ya. Nah, untuk itu Pekoners jangan lupa saksikan kita terus di podcast Pendidikan Ekonomi, dan juga jangan lupa nih pantengin IG kita dan kegiatan-kegiatan kita di sini, dan pastinya jangan lupa nih dengerin kita selalu di Spotify dan YouTube kita yang ada di sini. Dan untuk itu Bang, seperti biasa juga, ini emang biasa-biasa banget hari ini ya. Tapi karena bersama Abang menjadi luar biasa pastinya. Dan untuk itu Bang, kalau kita biasanya di podcast ini ada tagline nih Bang. Jadi kalau kita bilang, kalau aku nanti bilang podcast pendidikan ekonomi, kita sama-sama bilang the more you know, the more you grow. Oke Bang? The more you grow. Nah untuk itu Pekoners jangan lupa saksikan kami terus di podcast pendidikan ekonomi. Oke Bang, boleh Bang nanti kalau aku bilang podcast pendidikan ekonomi, kita bareng-bareng the more you know, the more you grow. Oke ya Bang ya. Tetap saksikan kami di podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Aku Nurul Azizah pamit, dan aku Muhammad Al-Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.